Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, Ya pun. yang terhormat, saudara-saudara, rekan-rekan para wartawan yang sudah bersedia hadir pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih. Kemudian yang terhormat Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Asep Sutohar. Kemudian yang terhormat Bapak Suripto, Dekan dari Fakultas MIPA, Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, ya. Serta Pak Abad Humas, kemudian staf Humas Universitas Lampung. Jadi pada hari ini kita akan menyampaikan rilis atau siaran pers tentang kebijakan Universitas Lampung terkait pencegahan dan penyebaran virus corona atau virus COVID-19 di lingkungan Universitas Lampung. Tapi sebelumnya mungkin saya perlu sedikit menyampaikan kronologis, ya. Jadi sejak hari Sabtu, pimpinan Universitas Lampung, terutama Pak Rektor Profesor Dr. Ahmani bersama 4 Wakil Rektor, termasuk Pak Wakil Rektor 2, Pak Asep. Ini Wakil Rektor 2 itu bidang umum dan keuangan, sudah melakukan koordinasi bersama staf khusus rektor dari hari Sabtu. Kemudian pada hari Minggu kita menggelar rapat kemarin mulai pukul 4.16 sore sampai pukul 21 malam semalam. Nah, hari ini kita menyampaikan kepada media massa tentang langkah-langkah pencegahan penyebaran infeksi atau penyebaran virus COVID-19. Pada rapat kemarin ditetapkan bahwa UNILA membentuk satuan tugas sebagai tindak lanjut dari perintah Presiden. Di tingkat pemerintah pusat kan ada gugus tugas, kalau di daerah disebut satuan tugas, yang diketuai oleh Bapak Dr. Asep Sutohar. Kebetulan beliau juga ketua ID Provinsi Lampung, tapi jangan ditonjolin ID-nya, ditonjolin sebagai wakil rektor juga, ya. Nah, rekan-rekan semuanya, secara umum nanti kita bacakan satu persatu, tetapi secara umum kebijakan pimpinan Universitas Lampung adalah menerbitkan surat edaran Rektor Universitas Lampung nomor 2023/UN 26/TU/2020 tentang protokol darurat pencegahan penyebaran infeksi COVID-19. Jadi surat edaran ini adalah menetapkan atau memutuskan adanya protokol darurat, ya, protokol darurat tentang pencegahan penyebaran infeksi COVID-19. Jadi konsideran dari putusan atau edaran ini adalah, yang pertama adalah ketetapan WHO yang mengubah status kejadian infeksi COVID-19 dari Public Health Emergency of International Concern menjadi pandemi. Kemudian putusan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease tahun 2019. Kemudian instruksi rektor nomor 761/UN 26/TU tahun 2020 tentang penundaan perjalanan dinas ke luar negeri, dan instruksi rektor nomor 771/UN 26/HK/tahun 2020 tentang prosedur kewaspadaan penyebaran coronavirus disease 19 atau COVID-19 di Universitas Lampung. Rektor Universitas Lampung perlu menyampaikan langkah-langkah lebih lanjut untuk mencegah penyebaran infeksi COVID-19 di lingkungan UNILA dan mengantisipasi berbagai keadaan yang mungkin terjadi. Langkah-langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen Universitas Lampung untuk melindungi keselamatan dan kesehatan segenap warga serta sebagai partisipasi UNILA dalam upaya pengendalian penyebaran infeksi COVID-19 di Lampung. Jadi
intinya pada intinya nanti dibacakan satu persatu. Intinya yang pertama itu dalam kerangka protokol darurat itu selama 12 hari, sekitar 12 hari dari tanggal 16 hari ini sampai tanggal 28 Maret dilakukan penundaan seluruh aktivitas yang mengikut sertakan banyak orang selama 2 pekan itu. Nanti isinya ada di dalamnya. Kemudian yang kedua yang terkait dengan KBM atau belajar mengajar, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Seluruh kegiatan di lingkungan Unila yang melibatkan banyak massa, antara lain misalnya di GSG tidak ada lagi kegiatan selama 2 minggu misalnya. Kemudian kolam renang ditutup selama 2 minggu penundaannya. Kemudian seluruh kegiatan mahasiswa juga ditunda selama 2 minggu. Aktivitas seminar nasional dan sebagainya tidak boleh selama 2 minggu ini. Kemudian fingerprint ditutup selama 2 pekan. Artinya setiap unit kerja nanti mengeluarkan daftar hadir secara manual. Ya. Nah, kemudian seluruh hal yang terkait dengan kegiatan yang ada di lingkungan Universitas Lampung, bila masih ada yang dilakukan di lingkungan Universitas Lampung, misalnya Pak Tom, Pak Ikan, kemudian harus tetap di kantor itu, tetap harus mengingat protokol darurat ini. Jadi misalnya disiapkan hand sanitizer atau tisu basah. Kemudian Pak Ketua Satgas juga sudah menyiapkan pengukur suhu, nanti disimulasi bisa jadi itu ya. Nah, secara rinci ya, mungkin saya bacakan. Izin Pak. Berdasarkan hal di atas, dengan ini Rektor Universitas Lampung mengambil langkah-langkah kewaspadaan dan pencegahan penyebaran infeksi COVID-19 sebagai berikut. Ini berlaku untuk sivitas akademika di lingkungan Universitas Lampung dan tenaga kependidikan. Sivitas akademika itu dosen dan mahasiswa. Tenaga kependidikan itu adalah staf, ya, staf administrasi tenaga kependidikan. Jadi selama 2 pekan ke depan, yang pertama, Unila memutuskan protokol darurat pencegahan penyebaran virus COVID-19 selama 2 minggu, sejak tanggal 16 Maret tahun 2020 sampai dengan 28 Maret tahun 2020. Ketentuan dalam bentuk selanjutnya mengikuti periode penundaan tersebut. Jadi nanti kenapa 2 minggu nanti yang menjelaskan Pak Dokter. 2. Pemimpin Unila memberikan tugas kepada Satgas Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Virus COVID-19 yang diketuai oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan untuk melakukan penyusunan protokol darurat yang lebih detail serta tindakan yang dianggap perlu untuk mencegah dan menangani penyebaran virus corona di lingkungan Universitas Lampung. 3. Semua dosen dan tenaga kependidikan Unila melakukan tugasnya seperti biasa dengan mematuhi dan mengingat protokol pencegahan yang disusun oleh Satgas COVID-19. Selama masa pandemi infeksi COVID-19, pimpinan Unila sangat menganjurkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan untuk tidak datang ke kampus Unila apabila mengalami sakit. Jadi kalau ada sakit, tidak ke kampus, tidak ke kantor, atau kondisi badan sedang tidak bugar. Sejalan dengan larangan itu, pimpinan Unila akan melakukan pengecualian terhadap peraturan pegawaian mengenai kehadiran kerja dan peraturan akademik mengenai kehadiran kuliah. Artinya, semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan itu bisa bekerja dari rumah. Kalau dosen dia melakukan dari misalnya. Kalau untuk mengajar. 5. Kegiatan rutin upacara dan kegiatan rutin lainnya yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah besar ditunda. Jadi tidak ada pengumpulan guru besar, tidak ada wisuda, tidak ada pengumpulan sarjana S1, tetapi hak sertifikatnya, ijazah tetap diberikan. Nanti ada ketentuan lebih lanjut. Kegiatan yudisium dan wisuda periode Maret 2020 ditunda dengan tetap memberikan ijazah bagi wisudawan
yang telah terdaftar sebagai peserta wisuda. Teknik pengambilan ijazah akan ditentukan kemudian. 7. Semua dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan UNILA harus mematuhi dan menerapkan protokol kewaspadaan pencegahan coronavirus COVID-19 bagi sivitas akademika UNILA dengan baik dan mempraktikkan dan membudayakan pola hidup bersih dan sehat. Jadi nanti kalau misalnya habis ini teman-teman media mau pakai ini boleh? Gratis. Nanti dijelaskan sama Pak Dekan juga. Sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ke-8. Dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan UNILA yang mengalami gejala batuk, flu, dan peningkatan suhu di atas 37,5 derajat Celcius atau memiliki anggota keluarga serumah yang mengalami gejala tersebut diminta untuk melaporkan diri pada Satgas. Jadi kalau ada keluarga lingkungan UNILA yang mengalami batuk, flu, atau suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat Celcius, bisa menghubungi Satgas melalui hotline 0812 722 79898. 9. UNILA tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan kebijakan sebagai berikut. A. Terhitung sejak tanggal 16 Maret sampai dengan 28 Maret 2020 mengubah KBM. KBM itu kegiatan belajar mengajar dalam bentuk kuliah tatap muka menjadi pembelajaran daring. Pedoman penyelenggaraan pembelajaran daring selama masa pandemi dikelola oleh LP3IM UNILA bersama UPT TIK. Jadi melalui TIK. Pimpinan fakultas dan program studi memberikan dukungan yang dibutuhkan para dosen untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran daring. B. KBM dalam bentuk praktik seperti praktik laboratorium, praktik klinik, praktik di industri, dan praktik di berbagai institusi tetap bisa diselenggarakan dengan terlebih dahulu memastikan bahwa tempat-tempat praktik tersebut menerapkan upaya pencegahan penularan infeksi COVID-19. Pimpinan fakultas dan program studi dapat melakukan penjadwalan ulang penyelenggaraan praktik-praktik tersebut disesuaikan dengan perkembangan keadaan. Seperti ada di Fakultas Ilmu Sosial Politik di jurusan komunikasi itu ada kegiatan praktek lapangan itu. Nah, itu ada yang stop, ada yang masih diteruskan. Jadi mahasiswa diminta untuk pulang ke Lampung karena prakteknya di Jakarta. Itu salah satu contoh. C. Menunda atau menjadwal ulang penyelenggaraan KBM dalam bentuk praktek lapangan di masyarakat seperti kuliah kerja nyata dan praktek belajar lapangan atau menggantinya dengan metode pembelajaran lain. 10. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat ditunda. Pimpinan UNILA meminta seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan UNILA untuk menunda penyelenggaraan berbagai kegiatan yang menimbulkan terjadinya kerumunan banyak orang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan dilakukan tindakan kewaspadaan dan pencegahan penularan infeksi COVID-19. Bila ada kegiatan yang tidak mungkin masuk dalam protokol darurat tadi, dilarang dilakukan. Termasuk dilarang perjalanan dinas luar, baik ke luar negeri maupun dalam negeri ya, yang resmi ya. Pimpinan UNILA memerintahkan penundaan perjalanan dinas ke luar negeri dan dalam negeri bagi semua dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan UNILA. 13. Satgas COVID-19 berkoordinasi dengan pimpinan fakultas dan unit kerja untuk menyiapkan peralatan pencegahan awal antara lain hand sanitizer dan thermoscanner di tempat-tempat yang membutuhkan. 14. Hal lainnya yang menyangkut pencegahan penyebaran virus COVID-19 dapat dikonsultasikan dengan Satgas COVID-19. Jadi rekan-rekan wartawan, media, kita menghimbau betul kepada sivitas akademika dan staf tenaga kependidikan untuk bersama-sama melaksanakan protokol kedaruratan ini. Tidak mengeluh, tidak mudah mengeluh. Kalau terjadi persoalan diselesaikan dengan cara yang baik. Karena kita sedang berikhtiar untuk mencegah dan melindungi sivitas akademika dari virus corona yang mematikan. Kemudian yang terakhir, selama masa penundaan,
pimpinan Unila mengajak seluruh sivitas akademika Unila untuk menghindari keramaian yang dapat menjadi sarana penyebaran COVID-19. Marilah kita bersama-sama saling menguatkan, saling menjaga, dan saling membantu dalam kondisi yang sedemikian ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati ikhtiar kita semua. Bandar Lampung, 16 Maret 2020, Rektor Universitas Lampung, Karomani. Terima kasih. Nanti mungkin ditambahkan oleh Pak Dr. Asep sebagai Ketua Satgas ya. Kemudian nanti kita akan bagikan surat edaran ini. Cuman mungkin kalau ada yang tidak dapat nanti mohon fotokopi sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jubir atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun saya hanya memberikan tambahan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa tadi sudah disampaikan sehingga SK atau surat edaran rektor ini bisa disampaikan pada pagi hari ini. Jadi pada intinya saya mengimbau selaku Satgas mengutip juga himbauan Bapak Presiden Jokowi bahwa dalam menjalani proses pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini, himbauannya adalah pertama tidak perlu panik, tapi kita waspada. Itu yang harus digarisbawahi. Dan berikutnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Lalu yang berikutnya bagaimana kita juga melakukan sanitizer, ya. Jadi menghindari kontak salaman, menghindari kerumunan, dan menghindari aktivitas-aktivitas yang tempat berkumpulnya beberapa orang. Dan diantaranya kami membuka tadi hotline itu atas nama salah satu tim Satgas, yaitu Dr. Rasmi Zakia atau dipanggil dengan Dr. Okti. Nanti mungkin bisa juga dihubungi untuk informasi tersebut. Dan Unila juga bekerja sama dengan Poliklinik Unila untuk menangani kasus-kasus yang awal atau orang dalam pengawasan. Mungkin seperti itu. Itu saja mungkin tambahan dari saya yang saya ulangi lagi, bahwa jangan panik, tapi bagaimana kita menyikapi dengan dengan penuh kewaspadaan. Dan di sini ada dua alat. Memang Unila tidak menyiapkan thermoscanner yang besar, tapi kami sudah menyiapkan thermoscanner seperti biasa. Nanti ditempelkan ke mencoba, silakan. Yang kedua, ini sanitizer ini diproduksi oleh Pak Dekan MIPA, yang kebetulan Pak Dekan MIPA ini kan baru dilantik tanggal berapa, Pak? 12. Jadi produk sendiri Pak Dekan waktu jadi peneliti, ya. Dan ini bisa jadi produk yang bisa juga dimanfaatkan oleh Unila. Nanti kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau mencoba, silakan. Mengenai komposisi dan yang lainnya, ini fungsinya sanitizer. Mungkin nanti komposisi Pak Dekan nanti bisa menyampaikan. Yang jelas sekarang mencari sanitizer di apotek dan masker di apotek itu susah. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa membuat sendiri, ya. Bagaimana? Coba nyoba nggak? Ada yang mencoba? Tadi saya coba. Tapi nanti kalau ketahuan ini di atas 37,5, maka Anda orang dalam pengawasan. Coba diawasi untuk 14 hari. Sering gua. Ya, bismillah ya. Nah, nih ternyata normal sekali. 37,5. Udah deg-degan. Hilang nanti lama-lama hilang. 37,5 tadi. Tapi kalau lagi bokeh tinggi aja tuh, Pak. Enggak lah, tetap orang sehat kan 37,5. Kalau saya tetap 37,2 sampai 37,5 derajat Celcius.
Monggo mungkin dibuka pertanyaan kalau ada yang mau tanya. Mungkin Pak. Oh iya mau Pak. jelasin, Pak. Ada kan? Oh ya. Ini sekalian ini biar nanti nggak usah beli maksudnya. Ya. Untuk pencegahannya kita sudah membuat hand sanitizer. Kebetulan ini udah dari 19 ya, 2019 kami produksi, namun karena permintaannya belum begitu banyak seperti sekarang. Nah, sekarang dengan adanya COVID-19 ini untuk lingkungan Unila terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini belum ada izin produksi dan ya, tapi kalau ada permintaan ya kami kasih, namun kami sampaikan bahwa ini masih khusus untuk lingkungan Universitas Lampung. Takutnya kenapa kalau ini dijual pendidikan dan tidak kami jelaskan, nanti akan ada pertanyaan mana izin ini dan lain-lain. Kalau untuk kebutuhan pribadi kita buat, untuk kebutuhan kita sendiri tidak menjadi masalah. Ya, ini. Caranya mungkin Pak untuk gampang pakai dan buat. Kalau membuat ini komposisinya ada alkohol, ada antimikroba, kemudian ada ini karena bentuknya gel, ada bahan yang ditambahkan supaya bentuknya gel. Kalau ceritanya panjang, dulu penelitiannya tentang selulus. Selulus itu limbah pertanian, kemudian kita selulus dimodifikasi dan turunannya. Nah, kemudian kita memang beda dengan bahan-bahan yang ada di media yang sudah online maupun media cetak yang sudah disampaikan. Wah, ini berbasis riset kami. Ya. Tapi pada intinya sama. Ini sebagai hand sanitizer. Komposisi utamanya adalah coba mencoba. Jangan diminum. Dan ini Ada yang lengkap tergantung gelnya, ada yang cair. Berarti antimikrobanya ini yang dari limbah Pak ya? oh, bukan. Yang dia membuat gel yang dari mikroba. Jangan lebih lama kerjanya berarti. Ya. Dingin. Ada? Alkoholnya berapa persen Pak tadi? 7%. Ya. Jadi kalau nanti ini akan Badan Usaha Unila yang akan memasarkan. Apa jadi? Ya. Plan bisnisnya hari ini. Belum dihitung. Udah? Monggo, Cukup Pak, silakan. silakan. Ada yang bertanya? Atau sudah jelas semua? Ini dibagikan ininya. Nah, Jadi satgasnya nanti di ini ya, di kirim shop filenya aja. Oh, sudah. supaya satgasnya dihitung. Monggo siapa? Tanya. Sudah cukup jelas Iya. dengan Pak Jubil. Kalau saya bisa jawab Pak. Jadi saya Umar dari Lampung Pos, Ya. mau nanya terkait pelaksanaan daringnya Pak. Kita udah daring nih mulai hari ini Pak. Ya. Ya. Kan ini daring yang model apa? Misalkan ada apa menggunakan server atau menggunakan media sosial biasa kayak WhatsApp group. Dan kalau pakai server gimana itu? Karena semalam ada dapat kabar dari mahasiswa Unila FKIP katanya server down. Gimana? Dapat Oh, servernya kabar. down. Kita pakai server, ada konsep V-Class ya. V-Class pakai. Atau Google Group ya. Atau Google, ya itu ada beberapa itu. Alternatif. Kemudian langsung kita sudah ini dari TIK, dari sistem tim TIK itu melatih operator. Ya, kan ini ya. Ya, melatih operator. Jadi tapi di lapangan mungkin hari ini ada yang mungkin masih menggunakan media sosial misalnya. Tapi hari ini juga sudah dilatih operator untuk konsep kelas itu. Kemudian ada beberapa software yang lain. Kalau antisipasi untuk kendala server down kayak kata mahasiswa tadi. Jadi gini, saya tambahin. Ya. Tadi tentang kelas itu hasil rapat kemarin dengan para dekan, kepala biro dan semua yang hadir kemarin juga sudah terdaftar 500 dosen yang sudah
training untuk iklan. Jadi sebetulnya secara secara SDM itu harusnya sudah mumpuni. Namun memang perlu waktu untuk refresh. Yang kedua, ada server down, itu kita kan baru pergantian kepala TIK dari yang lama dan baru, dan masih dilakukan migrasi data untuk persiapan siakan, kan berubah jadi siakadu, dan ini masih perlu waktu untuk persiapan tersebut. Jadi memang belum sempurna, sehingga proses pembelajaran itu masih belum bisa 100% aktif. Mudah-mudahan nanti siang sudah bisa running. Jadi Fiklas itu bukan baru ya, sudah lama. Sudah lama, dari 2000 berapa, jadi sudah terdaftar sekitar 500 dosen yang sudah mengikuti pelatihan. Ada yang lain? Ya. Sudah kita dilakukan pengerjaan nih, waktunya mungkin bisa dibuat sampai kapan atau nanti dan kemudian untuk calon wisudawan ini kan nanti akan mendapatkan ijazah ini asli ataukah dengan fotokopi dan bahasa gitu? Ya, jadi untuk prosesi wisudanya kan ditunda selama 2 minggu, nanti dijadwalkan lagi Pak Rektor tepatnya kapan wisudanya. Tetapi untuk pengambilan ijazah, karena para sarjana ini kan mungkin ada yang ingin melamar pekerjaan dan sebagainya, itu difasilitasi tetap mendapatkan ijazah yang sudah terdaftar. Mekanismenya nanti ditentukan. Wisudanya tanggal berapa Pak? Tanggal berapa sebelumnya? Harusnya hari Rabu ya. Hari Rabu 21. 21 ya. Sabtu. Kalau tanggal 18 besok itu ada pengukuhan guru besar 2, itu juga nggak ditunda.